Oke teman-teman, kembali bersama saya di sini. Jadi kita akan teruskan pembelajaran di YouTube mengenai materi selanjutnya yaitu definisi beda potensial dan potensial. Materi selanjutnya itu adalah mengenai potensial. Oke, saya rasa potensial ini pasti sudah sering dibahas ya, apalagi kalau di teknik elektro. Nah, di sini nanti kita akan membahas potensial dari sisi medan elektromagnet. Yang pertama dimulai dari definisi beda potensial dan potensial. Jadi sebenarnya berbeda. Nah, di dalam medan listrik E, kerja yang dilakukan sumber eksternal untuk memindahkan muatan Q dari satu titik ke titik lainnya itu adalah seperti ini. Ini sudah kita bahas di materi energi tadi ya, dan kerja. Dengan cara yang sama seperti dalam menentukan intensitas medan listrik sebagai gaya per satu satuan muatan uji, maka kita bisa mendefinisikan bahwa beda potensial itu adalah kerja yang dilakukan oleh sumber eksternal dalam memindahkan satu satuan muatan positif dari satu titik ke titik lainnya dalam medan listrik. Oke. Kalau di teori intensitas medan listrik, sebelumnya kita mengenal hukum Coulomb ya. Lalu kemudian dari hukum Coulomb bisa ada konsep tentang intensitas medan listrik, yang mana intensitas medan listrik adalah gaya per satu satuan muatan uji. Itu kenapa E itu adalah F per Q. Seperti itu kan. Nah, untuk beda potensial kurang lebih sama, di mana sebelumnya kita sudah memperoleh formulasi untuk W atau kerja. W adalah kerja. Nah, beda potensial di sini itu adalah kerja yang dilakukan oleh sumber eksternal dalam memindahkan satu satuan muatan positif. Jadi W per Q. Ini konsep sederhananya seperti itu. Sehingga beda potensial itu karena Q-nya ini kita bawa ke ruas kiri, beda potensial sama dengan negatif integral E dot dl. Penulisan beda potensial itu berkaitan dengan arah perpindahan muatan, dan disepakati bahwa VAB itu diartikan sebagai beda potensial antara titik A dan B, di mana kerja yang dilakukan adalah memindahkan satu satuan muatan dari B yang disebut terakhir menuju ke A yang disebut pertama. Jadi kalau kita menuliskan beda potensial, itu kan berarti kita mau melihat perbedaan potensial antara dua titik ya. Nah, misal kita notasikan VAB, maka A di sini adalah awal. Ini titik akhirnya ya. Ini akhir, ini adalah awalnya. Jadi jangan kebalik pengertiannya dengan vektor ya. Jadi dalam menentukan VAB, B itu adalah titik awal dan A itu adalah titik akhir. Selain itu, titik awal B itu seringkali diasumsikan berada pada jarak tak berhingga, sedangkan titik A sebagai titik akhir itu merepresentasikan posisi tetap muatan tersebut, sehingga titik A itu dianggap lebih signifikan. Sehingga ya seperti itu tadi ya, seringkali diasumsikan seperti itu. Lalu satuan beda potensial itu adalah Joule per Coulomb. Kalau dari definisi, beda potensial itu adalah kerja per satu satuan muatan uji positif, ya kan? W itu Joule, lalu Q-nya adalah Coulomb, jadi Joule per Coulomb. Tapi kemudian didefinisikan satuan baru yang lebih umum, yaitu Volt, yang direpresentasikan dengan notasi V. Sehingga beda potensial antara titik A dan titik B itu dituliskan sebagai berikut. VAB bernilai positif jika kerja dilakukan untuk membawa muatan positif dari B ke A. Sedangkan dari contoh sebelumnya, kerja untuk memindahkan muatan Q dari rho sama dengan B ke rho sama dengan A itu adalah seperti ini ya. Ini di kasus yang
E-nya, intensitas medan listriknya itu akibat muatan garis. Maka akan seperti ini ya, ini rumusnya. Sehingga beda potensial antara titik A dan titik B untuk kasus yang ini, contoh sebelumnya itu adalah VAB sama dengan V per Q atau rho L per 2Pi epsilon 0 ln B per A. Jadi sebenarnya gampangnya sih itu kita tinggal menghilangkan Q dari rumus kerja yang sebelumnya. Lalu penurunan penerapan definisi beda potensial untuk kasus muatan titik Q yang berada di titik pusat sistem koordinat bola antara titik A dan B yang masing-masing berjarak radial RA dan RB itu adalah seperti ini ya penurunannya. Ini kasusnya kalau misal Q-nya itu berada di titik pusat sistem koordinat bola. Nah, titik dari titik kita mau memindahkan muatan tersebut itu masing-masing berjarak radial RA RB. Dan untuk SKB berlaku DL-nya seperti itu sehingga diperoleh VAB itu adalah sesuai rumusnya yaitu negatif integral E dot DL. Oke, tinggal dimasukkan saja rumusnya, kemudian dihitung perkalian titiknya. Sehingga kalau kasus muatan titik Q-nya berada di titik pusat sistem koordinat bola dan titik A dan B-nya itu memiliki beda jaraknya secara radial. Beda jarak secara radial itu seperti apa sih? Misalnya ini bola ya, ini Q-nya di sini. Titik A-nya ada di sini, lalu titik B-nya ada di sini. Ini kan beda jarak radial ya. Ya misal ini jaraknya RA, lalu di sini titik pusat ke sini berarti RB. Seperti itu. Beda jarak radial berarti beda jari-jari lah, gampangnya. Sehingga kalau kasus seperti ini, VAB-nya pada akhirnya adalah dihasilkan formulasi seperti ini. Jika RB lebih besar dari RA, maka beda potensial VAB itu bernilai positif, menunjukkan bahwa energi dikeluarkan oleh sumber eksternal dalam membawa muatan positif dari RB ke RA. Oke, perlu ditekankan lagi, VAB di sini berarti B-nya itu adalah awal, A-nya adalah akhir ya. Sesuai dengan definisi yang ini tadi. B-nya awal, A-nya akhir ya. Dalam keseharian sering dibicarakan istilah potensial atau potensial mutlak. Nah, kalau tadi yang sudah kita bahas itu adalah beda potensial. Kemudian potensial sendiri apa? Potensial atau potensial mutlak dari sebuah titik itu sebenarnya hanya berbeda dari referensinya saja. Kalau kita bicara potensial itu intinya ada satu titik itu sebenarnya dia yang memiliki potensial 0. Kalau kita tadi bicara VAB misalnya, maka sebenarnya masing-masing titik ini memiliki potensial dan kita mau mengukur bedanya. Tapi kalau kita bicara mengenai potensial mutlak, maka salah satunya itu dia memiliki potensial 0. Lalu bagaimana cara memperoleh potensial 0 itu dia kita tanahkan ya, yaitu potensial di permukaan tanah di area sekitar. Kita menggroundkan. Titik referensi 0 lainnya yang banyak digunakan adalah titik tak berhingga. Nah, seperti yang tadi sempat dibahas, di mana salah satu titik bisa diasumsikan terletak di tak berhingga. Ini biasanya terjadi dalam pemecahan soal-soal teoritis sebagai pendekatan terhadap situasi sebenarnya di mana titik referensi tanah relatif jauh, baik letak maupun keterkaitannya dengan permasalahannya. Sebuah permukaan silinder dengan radius tertentu kadang juga digunakan sebagai titik referensi 0.
Dengan catatan kesimetrisan silinder terpenuhi serta terbukti bahwa penggunaan titik tak berhingga sebagai titik referensi nol adalah tidak praktis. Pada sebuah kabel koaksial misalnya ya, konduktor luar dipilih sebagai referensi nol untuk potensial. Perlu diingat kabel koaksial kan penampangnya seperti ini. Ini konduktor dalam, ini konduktor luar. Nah, ini itu diasumsikan sebagai referensi nol untuk potensial. Jika potensial di titik A adalah VA dan di titik B adalah VB, maka beda potensialnya adalah seperti ini kan ya, VAB sama dengan VA dikurang VB. Yang artinya telah disepakati bahwa VA dan VB itu merujuk ke titik referensi 0. Di sini hanya VA saja. Dan ini VB. Artinya VA ini adalah beda potensial dari titik A ke titik referensi 0, makanya ditulis VA saja. Begitu juga dengan VB. Nah, ini berlaku kalau titik referensi nolnya itu sama. Oke teman-teman, jadi gimana pembahasan yang sudah kita lihat barusan? Ya, semoga kalian paham. Terima kasih.